Pemikiran kritis mengenai kasus penyalahgunaan beasiswa KIPK oleh oknum mahasiswa melibatkan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari tindakan tersebut. Pertama, perlu diakui bahwa penyalahgunaan beasiswa tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas program beasiswa itu sendiri. Selain itu, hal ini menciptakan ketidakadilan bagi sesama mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial. Tindakan penyalahgunaan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran seperti ini. Namun, penting untuk tidak melabeli seluruh populasi penerima beasiswa sebagai pelaku penyalahgunaan, karena hal ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka yang jujur dan membutuhkan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih efektif, seperti peningkatan pengawasan dan pelatihan etika kepada penerima beasiswa. Seluruh komunitas akademis perlu bersatu dalam mengedukasi dan mendorong nilai-nilai integritas serta tanggung jawab sosial di antara mahasiswa agar kasus-kasus penyalahgunaan semacam ini dapat diminimalisasikan atau dicegah di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari jurusan Ilmu Ekonomi, prodinya Ekonomi Keuangan Perbankan. Saya Bagas Arya Sena dari Teknik Bioproses Angkatan 23. Nama saya Alif Bintang Sukma, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mungkin kalau aku nggak terugikan ya, tapi mungkin beberapa orang pasti terugikan karena setelah kita tahu KIPK itu ternyata penyebarannya salah sasaran, banyak yang salah sasaran. Ada beberapa universitas itu yang mahasiswanya dapat KIPK dengan kategori ternyata mampu gitu. Jadi keluarganya bukan keluarga yang kekurangan gitu. Jadi harusnya sih bisa di waktu persyaratan itu langsung terjun langsung yang ngasih KIPK itu panitianya. Kalau menurut saya kasus ini tuh gimana ya? Ya tentu saja merugikan orang lain karena yang seharusnya memang membutuhkan jadinya nggak dapat gitu kan. Tapi kalau buat saya sendiri ya saya tidak merasa merugikan sih, soalnya saya nggak make kan. Sebenarnya masalah terugikan atau enggak itu adalah masalah apakah saya menggunakan KIPK atau enggak. Tapi untuk orang yang menggunakan KIPK pasti akan dirugikan. Soalnya KIPK itu anggarannya dari mana? APBN kah atau dari mana? Saya nggak tahu anggarannya dari mana. Pasti tahu? Nggak tahu. Oke, kita asumsikan aja anggarannya dari APBN. Dari anggaran APBN itu pasti ada anggaran pertama dari orang pertama. Terus kan pasti ada orang yang mengajukan proposal untuk anggarannya. Kalau misalkan dikorupsi, misalkan 10%, berarti kan dana yang dialirkan untuk penerimanya akan berkurang. Dari situ bisa disimpulkan rugi apa enggak? Pasti rugi. Jadi jawaban singkatnya pasti rugi. Kalau menurut saya sih ya, pemerintah perlu evaluasi lebih lanjut lagi karena walaupun niatnya baik gitu kan ngasih beasiswa, tapi kan secara praktiknya tidak tersalurkan dengan benar gitu. Belum sih, mungkin karena proses penyeleksian KIPK-nya tuh kurang selektif gitu loh, jadinya kurang tepat sasaran. Apakah sudah tepat sasaran? Kalau misalkan subjek penerimanya adalah orang tuanya atau tidak mempunyai penghasilan atau diklasifikasikan sebagai fakir miskin, ya sudah tepat sasaran. Tapi kalau misalkan objek penerimanya adalah siswa yang mampu, yang punya wealthy being, tentu saja kurang tepat sasaran. Tentu saja ada sesuatu yang diotak-atik di situ sehingga orang yang mampu kok malah dinyatakan kurang mampu. Seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, orang yang punya KIPK terus hidupnya hedon, itu adalah hak dia untuk menggunakan fasilitas yang dia miliki. Misalnya dia hedon, apakah bisa dibuktikan dia tuh hedonnya pakai uang KIPK? Apakah pembelian dia misalnya beli iPhone, beli motor, beli mobil itu pakai uang KIPK? Jangan-jangan dia sambil kerja lagi. Tapi itu kan asumsi-asumsi yang susah dibuktikan. Kalau kita mau subjektif ya, aku bilangnya etis aja. Itu ada. Kalau dia mau hedon ya, mau hedon apa mau posting mewah, etis aja. Toh itu haknya dia. Toh itu bukan hal yang melanggar hukum.
Menurutku sih juga bagus sih, soalnya gini, kan sekarang sosial media tuh sangat penting ya, jadi beberapa berita itu sangat berpengaruh dan dilihat oleh pemerintah dari sosial media. Semakin banyak netizen yang menyebarkan berita, maka masalah itu cepat diselesaikan. Mungkin gitu sih, jadi lebih diselektif lagi. Jadi ada panitia langsung yang melihat rumahnya, letaknya, orang tuanya, latar belakangnya, pekerjaannya gitu. Kalau mengulang kembali itu menurut saya kurang efisiensi ya, lebih ke ya memang mereka harusnya evaluasi aja kayak bener-bener kayak secara mendalam gitu, nggak ada. Ya sebenarnya gampangnya kita kurangin koruptor sih ya. Nah, jadi di dalamnya ya nggak ada masuk-masukan lagi. Jadi otomatis tersalurkannya dengan benar gitu aja. Jadi, salah satu solusi yang dapat diberikan oleh mahasiswa terhadap penyalahgunaan kasus KIPK ini adalah meningkatkan pengawasan serta transparansi dalam penggunaan dana dalam beasiswa tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui membentuknya tim pengawas atau independen yang untuk mengawasi keuangan secara berkala. Selain itu, promosi kesadaran akan pentingnya penggunaan dana beasiswa bisa dilakukan dengan cara kampanye pendidikan atau sosialisasi dengan pihak yang menerima beasiswa itu tersebut. Mahasiswa juga bisa menerapkan sistem-sistem yang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diakses untuk melaporkan mahasiswa-mahasiswa pengguna KIPK yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka temui kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.